Bom Bom, kau dengar saya Bom Bom. Ya, saya ini nggak membenci siapapun di sini. Ya, kalau ngomong tentang hal apapun tuh saya udah nikmatin semua di dunia ini. Yang saya datang ke sini tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa Bom Bom. Jadi buat Bom Bom sekali lagi saya ingatkan kepada Anda ya, kalau sudah tua jangan buat yang aneh-aneh lagi. Kalau sudah tua tuh jangan memberi contoh kepada yang muda-muda tuh yang aneh-aneh. Jangan mementingkan ego, ya. Nanti dibilang tua tapi bodoh, kita lagi yang salah bicara. Itu memberi contoh kepada kepada orang Kristen supaya nanti bergaul lagi dengan umat Mokondo. Saya mau meluruskan aja seperti ini teman-teman. Saya juga banyak mengalami apa ya Bang Edis ya, kayak hal-hal yang seharusnya tidak saya alami, tetapi saya dibilang herdernya Bang Edis lah, ketua sinode herdernya Edis, dan itu ada semua Bang Edis. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu ya teman-teman, perseteruan antara Edis lawan Polycardus Indonesia yang dimotori oleh Pak Bom Bom dan Rudy Iskariot itu berlangsung semakin panas dan semakin melebar tentunya. Dan Edis teman-teman tidak mau turun tangan sendiri menghadapi Polycardus ini. Jadi Edis menyerahkan perlawanan kepada Rudy Iskariot dan Pak Bom Bom ini kepada Yuli teman-teman. Yuli dan juga herder-herder yang dia miliki. Dan sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat sejarahnya ya, yang menjuluki para pengikut Edis sebagai herder rabies itu adalah Rudy Iskariot. Ya, jadi dialah yang pertama bilang para pengikut Edis ini adalah herder. Dan memang julukan herder itu sudah dipakai Rudy Iskariot dari zaman dulu. Dari zaman Yusuf Manubulu. Saat dia pertama konflik dengan Yusuf Manubulu, dia bilang pendukung Yusuf Manubulu adalah herder. Begitu juga dengan waktu dia konflik dengan Pak Bom Bom ataupun dengan siapapun. Semua pendukung dari lawannya itu dia sebut herder. Kan gitu. Nah, terus Pak Bom Bom nambahin. Pak Bom Bom nambahin dengan menyebut rabies, teman-teman. Ini adalah oten-oten rabies. Nah, jadi cocok. Herder rabies, teman-teman. Ini herder yang sudah terkena penyakit rabies. Sudah seperti zombie. Kan gitu. Kalau saya sebut pengikut Polycardus. Dan mereka adalah zombie ya. Jadi zombie, pengikut Polycardus, nah, itu julukan yang saya buat. Kalau Rudy Iskariot bilangnya herder, Pak Bom Bom bilangnya ya rabies. Pengikut rabies. Ini cukup menarik teman-teman ya. Dan Edis sendiri menegaskan dia tidak pernah menyuruh penontonnya untuk menyerang Pak Bom Bom, Rudy Iskariot, dan RK serta yang lain lah. Jadi Edis mengatakan bahwa nggak pernah ada perintah langsung dari dia ya. Nggak ada perintah itu. Jadi kalaupun ada yang menyerang mereka, ini inisiatif dari mereka sendiri. Inisiatif dari herder-herdernya.
Ya kita sebut herder aja lah supaya gampang ya. Jadi memang penyepong-penyepong Aedes ini itu bergerak karena memang merasa tuannya diserang, jadi mereka akan lawan. Nggak perlu tuannya kasih perintah, mereka akan lawan duluan. Jadi ini mengingatkan saya dengan Jepang, teman-teman ya. Ya, mohon maaf saya katakan ya. Kenapa saya sebut Jepang, teman-teman? Jadi setelah Perang Dunia Kedua, Jenderal MacArthur itu pengen sekali menggantung Kaisar Hirohito, kaisarnya Jepang. Jadi waktu selesai Perang Dunia Kedua kan mulailah tuh tim untuk mencari kejahatan-kejahatan perang ya. Siapa-siapa saja politisi Jepang, jenderal-jenderal Jepang yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan melakukan kejahatan perang itu akan dihukum mati. Jadi ada Tojo, ya, ada jenderal-jenderal itu semua terakhir kan dihukum mati. Walaupun sebagian lebih memilih gantung diri ya, memilih bunuh diri. Ada yang memilih harakiri. Ya, jadi seppuku, bunuh diri itu dilakukan oleh orang-orang Jepang saat itu. Dan target utamanya adalah Kaisar Hirohito. Jadi dicarilah kesaksian dari orang-orang Jepang apakah kaisarnya itu pernah menyuruh mereka untuk menyerang atau menjajah negara-negara Asia Tenggara. Ternyata setelah dicek nggak ada, teman-teman. Jadi Kaisar Hirohito cuma ngomong gini, kita bangsa Jepang, bangsa yang lebih unggul daripada ras Asia yang lain. Jadi dibilang Jepang lebih unggul dari Korea, lebih unggul dari Melayu, lebih unggul dari Cina, dan lain-lain. Dan itu diterjemahkan oleh bawahannya, ya, oleh jenderal-jenderalnya, oleh menteri-menterinya, bahwa itu artinya Kaisar ingin bilang bahwa kita ini lebih superior. Kita lebih superior dan harus kita tunjukkan dengan menguasai mereka. Jadi perintah nggak langsung, ya, itu ada. Tapi kalau perintah langsungnya nggak ada. Ngerti teman-teman ya? Perintah secara langsung nggak ada. Ngerti? Jadi sama kayak contoh gini lah. Kayak Aedes ngomong ke bawahan-bawahannya, tolong diatur dulu. Si Rudy Iskariot dan Pak Bom. Kata diatur ini kan maknanya luas. Anggotanya menerjemahkan bahwa maksudnya itu ya kita habisi, kita hujat, kita serang, kita bombardir Rudy Iskariot dan Pak Bom. Tapi begitu diadili nanti Aedesnya bilang, loh saya kan nggak nyuruh. Saya cuma bilang bereskan. Bereskan itu maksudnya ya damai sama dia, ya, atau carilah solusinya gitu. Kan Aedes bisa alasan seperti yang dia lakukan sekarang. Nah, jadi memang apa ya? Herder-herdernya ini kan menerjemahkan sesuka hati mereka karena memang bentuk fanatik butanya. Bentuk fanatik buta herder-herder Aedes kepada Aedes. Ini sama gitu teman-teman kondisinya. Nah, jadi itulah yang terjadi untuk saat ini dan makin banyaklah orang-orang yang tertarik menjadi herder Aedes karena memang di sana uangnya paling gede. Uang donasi dari Polycardus ini itu bisa dibilang 90% itu putarannya ada di circle-nya Aedes saat ini. Hanya 10% yang di luar. 90% ada di Sofiatul, Aedes, kan gitu kan. Terus si Erben sekarang yang ikut ambil bagian, Ki Ahmad, ya Redda Marbun dan sebagainya, Yuli gitu. Jadi uangnya itu semua di sana. Sehingga banyak orang tertarik untuk ikut ambil bagian. Daripada ikut Pak Bom, Rudy Iskariot yang nggak jelas, salah-salah nggak makan, mending jadi anjingnya Aedes. Minimal dapat ya sisa-sisa lah, dapat remeh-remehnya gitu kan, dapat pecahan-pecahan ya sampah-sampahnya Aedes gitu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Termasuk yang cukup menggelikan itu adalah mata pisau ya, alias Robert Lele. Robert Lele pun sekarang ikut-ikutan menyerang Pak Bom. Jadi Pak Bom ini sedang benar-benar dibombardir, bahkan dia ditagih donasi yang pernah diberikan oleh donatur-donaturnya. Nah, ini cukup mengejutkan. Kita dengarkan dulu. Bom, kau dengar saya, Bom. Ya, saya ini nggak membenci siapapun di sini. Ya, kalau ngomong tentang hal apapun tuh saya udah nikmatin semua di dunia ini. Yang saya datang ke sini tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, Bom. Jadi buat Bom sekali lagi saya ingatkan kepada Anda ya, kalau sudah tua jangan buat yang aneh-aneh lagi. Kalau sudah tua tuh jangan memberi contoh kepada yang muda-muda tuh yang aneh-aneh.
Jangan mementingkan ego, ya. Nanti dibilang tua tapi bodoh, kita lagi yang salah bicara. Itu memberi contoh kepada kepada orang Kristen supaya nanti bergaul lagi dengan umat Mokondo. Ya, jadi kalau diingatkan, jangan memberikan yang namanya kesempatan kepada iblis-iblis pendusta. Kau bergaul dengan iblis, kau akan jadi seperti iblis. Ya. Kau ini dikasih tahu, dinasehatin, jangan kau merasa bahwa kau ini lebih tua, ya, terus merasa paling benar. Enggak ada seperti itu. Semua itu harus punya hikmat, ya. Tidak ada di sini senior junior. Kalau kita menghormati yang lebih tua enggak masalah juga. Makanya saya ingatkan kepada Anda yang sudah tua ini, jangan memberi contoh kepada yang muda-muda untuk duduk bergaul dengan yang namanya iblis, umat-umat Mokondo. Setiap hari mereka menghina Tuhan kita Yesus Kristus, terus kau malah duduk dengan penyamun-penyamun itu. Memang berat ini ya. Memang ini kalau saya ingatkan gak mau percaya lagi ini heran. Jangan saya mulai melirik Anda, Bom. Ya, kalau saya mulai melirik orang, ya, saya fokus kepada satu orang, nanti Anda jadinya seperti Rudy. Ya, Rudy itu saya nggak mau ngomong sekarang, nanti hasil kerjanya seperti apa aja. Ya, jadi ini yang saya ingatkan, ya, saya tidak membenci, ya. Saya hanya mau sampaikan supaya jangan sampai, ya, memberi contoh kepada yang muda-muda yang nanti akan jadi penerus regenerasi untuk supaya mengikuti jejak-jejak kalian duduk dengan umat-umat Mokondo, ya. Itu salah besar, ya. Jangan kalian ikuti, teman-teman. Siapapun yang mau jadi apologet, ya, kekristenan, jangan pernah duduk dengan iblis-iblis pendusta. Kau akan jadi manusia-manusia pendusta seperti mereka. Ya, mereka itu licik, ya, seperti ular beludak. Ya, mereka tuh benar-benar iblis adalah bapa dari segala pendusta yang memang ngapain kau duduk dengan pergaulan-pergaulan seperti itu? Pergaulan itu sangat menentukan, teman-teman. Kau masuk ke kandang kambing, kau mengembik. Kau masuk ke kandang anjing, kau menggonggong. Ya, kau masuk ke kandang singa, kau meraung. Jadi jangan kau bergaul dengan kaum-kaum pencemooh. Jangan kau bergaul dengan penyamun. Kau jadi penyamun nanti. Jadi ini saya ingatkan juga ya kepada semua umat-umat Kristen. Ya, saya menyayangi semua orang. Saya mengasihi. Tetapi kalau memang teman-teman mau yang namanya kebenaran, jangan duduk dengan pendusta. Kau akan sifatnya berdusta. Ya, jadi saya berharap ya kepada teman-teman yang baru yang mau bergabung, jangan mengikuti seperti si Bom, diingatkan. Saya kira komentar yang mau naik, yang mau memperingatkan, Bom, ini kenapa ketika waktu ngomong tentang RK, kenapa kau ngumpul-ngumpul dengan yang namanya umat-umat Mokondo? Ya. Ini kenapa nih? Jadi itu ya teman-teman semua ya. Saya berharap jangan sampai ada orang-orang yang merusak dari dalam. Ya, dan jangan sampai itu menjadi suatu permasalahan dalam kekristenan. Nanti ada lagi yang menye-menye. Udah tahu bergaul dengan umat Mokondo, nanti kau menye-menye pula lagi. Ya, jadi itu Bom, saya ingatkan kepada Bom sekali lagi, Bom dengarkan. Jangan menye-menye Bom. Mata pisau itu melihat apa yang kau perbuat.
jahat. Jangan suka fitnah, jangan suka gosip. Kau hanya jadi batu sandungan, kau hanya jadi hamba uang. Kau itu adalah iblis mamon. Berhentilah sakalaka bom-bom. Mata pisau melihat apa yang kau perbuat, dari buat yang baik ataupun buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, jangan suka fitnah, jangan suka gosip. Kau hanya jadi batu sandungan, kau hanya jadi hamba uang. Kau itu adalah iblis mamon. Berhentilah sakalaka bom-bom. Saya mau meluruskan aja seperti ini teman-teman. Saya juga banyak mengalami apa ya Bang Edis ya, kayak hal-hal yang seharusnya tidak saya alami, tetapi saya dibilang herdernya Bang Edis lah, ketua sinode herdernya Edis, dan itu ada semua Bang Edis bukti-bukti itu ya. Cuma aku bilang begini sama teman-teman ya, selama saya mengenal Edis TV ini teman-teman ya, Bang Edis tuh tidak pernah nyuruh-nyuruh kita untuk menyerang ini itu, tidak pernah teman-teman. Saya di sini bukan pro dengan Edis, tidak. Tetapi saya selama mengenal Bang Edis tuh tidak pernah nyuruh saya kita harus seperti ini, kesana ndak. Betul Gini, yang dibilang Bang Edis teman-teman. Kalau seandainya Bang Edis ya, gimana Bang? Kalau gini, kan saya dituduh nih, kamu saya dituduh menghasut orang supaya membuli RK. Gini saja, barang siapa yang bisa menunjukkan pesan dari saya ataupun rekaman suara, saya menyuruh orang untuk membuli RK, saya terjun dari Monas. Gak pernah. Bahkan untuk membuli Rudi Iskariot nggak pernah. Nggak pernah. Betul Bang Edis. Tapi kalau menghanguskan akun-akun bodong, nah pernah. Hanguskan akun bodong yang niru-niru saya, itu pernah gitu. Ya. Jujur teman-teman ya, harus support Bang Edis. Kenapa? 3 minggu besok ini teman-teman, 3 murtadin yang siap terima Tuhan Yesus tuh orang yang naik di komalnya Bang Edis. Bukan orang yang pansos. 3 minggu besok ini saya turun ke lapangan, itu orang yang naik di komalnya Bang Edis. Kalau kita menjelaskan ribet-ribet teman-teman, orang dari agama sebelah mau masuk ke kita, mereka blunder teman-teman. Penjelasan Bang Edis ini sangat gampang teman-teman. Makanya kenapa orang tertarik naik ke komalnya Bang Edis dan kenapa rame penontonnya. Karena memang penjelasan Bang Edis itu mudah dimengerti buat orang yang belum mengenal kekristenan, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang menarasikan Bang Edis begini-begini, dengar, biasakan mendengar teman-teman. Jangan merasa diri mampu dan ini jadi orang menyampaikan ini langsung diklaim ini tidak benar. Belajar menjadi pendengar yang baik teman-teman, itu penting banget. Jujur saya mengalami, ya ini mudah-mudahan ini nggak jadi kepahitan buat pelayanan saya Bang Edis. Ketika saya dibilang herder atau apa, saya nggak peduli Bang Edis. Tetapi saya mau nama Tuhan dipermuliakan, semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus karena perapologetan dan kesaksian teman-teman yang naik di komal Bang Edis. Itu menjadi tugas kita bersama. Ya. By the way, gimana pergerakan di lapangan? Sudah banyak orang-orang yang dari agama sebelah yang sudah bertobat? Ya. Banyak Sudah. ya. Besok yang 3 orang Ya, ini dari nanti. mana? Di pulau apa? Yang itu yang pertama Bali, Jawa Tengah, sama daerah Nunukan. Itu semua pasien Bang Edis dan nonton Bang Edis semua. Ya, tapi hati-hati juga. Biasa kadang-kadang nih ya, kadang kan kita belajar dari kasus yang sudah-sudah. Ya. Ada yang pura-pura mau jadi Kristen, ternyata ujung-ujungnya duit, ya kan? Hati-hati. Hati-hati ya, gitu. Apalagi Ya, Bang. apalagi cowok-cowok yang masih single-single, kadang-kadang mereka itu biasanya modus pengen deketin Kak Yuli aja. Hati-hati seperti itu. Dan ini mungkin Bang Edis sedikit, Bang Edis awal tahun ini ya benar yang dibilang Bang Edis teman-teman tuh nggak pernah tahu orang yang berkali-kali naik ke komalnya Bang Edis yang pertamanya nggak percaya dengan kekristenan. Kalian tunggu awal tahun ya, saya bilang dia aja siap menerima Tuhan Yesus karena apa yang dibilang Bang Edis tuh benar dan imannya itu tergoncang teman-teman. Iya, saya alami sendiri. Saya debat di Facebook begini. Saya kaget di telepon dia. Itu lama loh, bertahun-tahun. Ingat nggak sama saya? Sampai saya lupa. Setelah saya ingat-ingat, oh iya, ingat saya bilang.
berapa sekitar tahunan yang lalu, kalau nggak salah 7 tahun yang silam, saya pernah berdebat dengan orang ini. 7 tahun loh, bayangkan dia baru sadar. Lama Iya, memang. Bang. Iya. Iya, Bang Edis. Ya. Jadi seperti Ya itu. mungkin itu aja sih Bang Edis. Ya memang itu Bang Edis, memang beberapa 3 hari ini memang saya mengalami hal yang memang saya nggak merasa, cuma nama saya jadinya tersirat gitu ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, mudah-mudahan Iya. jadi apa ya, pembelajaran juga buat. Sebenci-bencinya gini, sebenci-bencinya, sekontras-kontrasnya kita sama orang, jangan mengeluarkan makian-makian apalagi kebun binatang, begitu loh. Sekontras-kontrasnya saya dengan Rudi Iskariot, saya tidak pernah mengata-ngatai dia apa kebun binatang, kan nggak pernah. Apakah pernah saya mengatakan pengikutnya dia sebagai herder? Kan nggak pernah. Iya, Begitu. ya Bang Edis. Paling ya cuman saya bilang saja kalau mau rame mandi lumpur, nah itu memang pernah. Loh, kalau memang saya tahu tujuannya mau rame, kan dia mau rame ya mandi lumpur, pasti rame. Tapi rame. Kalau misalnya Rudi Yohanes atau Rudi Iskariot mau rame penonton, mandi lumpur dijamin ramai. Oke, begitu Kak Yuli. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya nanti mungkin Senin teman-teman yang sudah baptisan, mungkin aku izin Bang Edis supaya mereka naik di Komal ini biar memberikan kesaksian Bang Edis ya. Oke. Oh iya teman-teman, saya kasih tahu ya. Ini Kak Yuli ini teman-teman, dia ini orang yang bergerak di lapangan begitu. Jadi teman-teman jangan lupa juga untuk support dia begitu. Karena ketika dia berjalan kemana-mana itu kan pasti perlu yang namanya support dan dukungan dari teman-teman. Mungkin kalau misalnya dia pergi ke mana, ke misalnya di Pulau Kalimantan, ada orang yang kenal, boleh nginep di sana daripada bayar hotel kan. Begitu kan, mending nginep di sana begitu. Baik Bang Edis, Seperti aman itu. Bang Edis. Terutama Saya yang yakin, percaya Bang perempuan-perempuan Edis, ya. kalau Pesan saya begini Kak Yuli, yang menginbox itu ya diutamakan, yang mengirim pesan itu terutama yang perempuan-perempuan, sesama perempuan. Nanti kalau ya laki-laki biasanya ada sesuatu yang lain-lain. Begitu. Oke, ya begitu Bang Edis. Kak Yuli. Ya, tetap Oke. semangat Bang Edis ya. Sama-sama. Tuhan memberkati Tuhan selalu. memberkati. Shalom Oke. Bang Shalom, Edis. selamat malam. Saya turunkan ya. Iya Bang. Iya, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada orang yang mengatakan statement saya salah begini lain sebagainya, silakan naik begitu. Ya, saya berikan kesempatan kepada kalian begitu. Ayo kita diskusi. Saya tidak pernah menolak atau saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan Sang Mesias. Ketika saya katakan Yesus bukan Tuhan, maksudnya Tuhan di situ adalah Bapa di surga. Saya harus jelaskan lagi satu kali lagi nih, biar kalian, karena banyak penonton kadang-kadang penonton baru. Nih, biar saya nggak ini ya. Nanti kadang-kadang dipotong lagi nih, dipotong nih. Edis bilang, sebentar kau bilang Yesus Tuhan, habis itu kau bilang bukan Tuhan. Ah, memang kau katanya. Ya, karena memang yang nggak paham itu adalah orang-orang yang IQ 78 membenturkan kepala ke ubin. Nih, saya balikkan kamera saya. Apa maksudnya Yesus bukan Tuhan? Karena memang saya pernah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Memang betul sampai hari ini omongan itu nggak saya cabut. Yesus bukan Tuhan, maksudnya gimana? Nih, biar saya jelaskan. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Judul perikopnya dikatakan Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Saya bacakan. Apa maksudnya Yesus bukan Tuhan? Perhatikan. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus diserahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Maksudnya Yesus bukan Tuhan tuh ya, Yesus bukan Tuhan yang ini, karena kata Tuhan di sini dirujukan kepada Bapa di sorga.
Kenapa di sini Tuhannya jadi huruf kecil T-nya? Karena ini perjanjian baru. Jadi kata Adonai semuanya dirubah jadi Tuhan, jadi Lord. Begitu. Di dalam Bible itu ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan huruf kecil, T-nya huruf kecil. Begitu. Nah, kata Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga di dalam perjanjian baru sudah berubah T-nya jadi kecil. Karena apa? Karena di dalam Septuaginta, ya, di dalam Septuaginta atau terjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, kata Tuhan YHWH huruf besar semua sudah diganti jadi kurios. Sebenarnya yang sekolah-sekolah teologi tahu inilah. Kalau sekolah teologi tapi nggak tahu ini ya terlalu. Nomor 3 sama nomor 4 nih ada kosong. Aku kan udah lihat ada yang request juga itu, cuman belum ku siapkan buat si Iskariot sama Pak Bombom. Naik. Buset katanya tuh lihat Iskariot mulut perempuan aja kalah ocehannya. Kacau nih kan. Buset deh. Balap lebih baik. Iya. Dibantu tap layarnya dulu teman-teman, agak-agak slow ya. Tap layar Hamuna. Coba kalau saya nyanyi ini apa yang di benak kalian kalau aku nyanyi. Sibolga nauli masih holau mamereng banjir nuaing bisi. Apa ya? Jadi jangan kita abaikan sekarang ini saudara-saudara. Aku lihat juga kebetulan juga ada saudara saya di sana. Kita abaikan sebentar, kita agak berlari sedikit aja ya. Kita perhatikan di sana di negara Konoha itu bagaimana pemerintah kurang perhatian ya tentang keberadaan karena banyak orang Kristen. Sekalipun sebenarnya banyak tafsir juga disingkil itu banyak ya. Tapi agak telat dia kalau namanya bantuan ini. Jadi oleh karena itu apa yang kita lakukan? Ya. Apakah kita tenggelamkan di sana isi Iskariot, kita suruh bantu ke sana? Ya. Tadi saya lihat itu berita semua sangat sedih ya. Kurang perhatian malah itu bupatinya si Masinton Pasaribu menyalahkan cuaca. Bukan penebang kayu itu karena cuaca ekstrim katanya. Kan kebangetan. Tak tahu yang dibawa banjir itu kan kayu-kayu gelondongan semua itu. Mulai dari Aceh tempat saya. Itu singkil, itu alirannya itu sama semua. Banjir semua sekarang ini karena penebangan hutan. Inilah negara Konoha. Ya, Konoha. Jadi jangan asik kita seperti ini juga. Kita doakan itu juga nanti. Ya, jadi lebih bagus berdonasi ke sana daripada berdonasi ke anak terong, kan? Betul. Sampai itu. Betul. Dan ini ya teman-teman, jangan terutama ini anehnya memang oten-oten ini memang kadang-kadang gobloknya minta ampun gitu loh ya. Sudah tahu saat ini lagi urgent seperti itu ya. Apa namanya? Keadaan seperti itu ya. Bukan kita misalnya sirik atau misalnya gimana ya. Jadi bijaklah untuk berdonasi, bijaklah untuk mensupport seperti itu. Udah saya bilang ya, berapa euro misalnya satu paus teman-teman, satu harimau entah apalah itu, entah harimau wakar entah berapa gitu loh ya. Bukan kita mau nyaingin. Sekali kita pulang teman-teman ya, sekali kita pulang minimum 2 orang selalu itu ya. Dan minimum itu 1 kali setahun ya. Itu udah pulang pergi, belum lagi biaya apa segala macam. Kita nggak pernah nggak pulang teman-teman, pasti pulang. Apalagi aku kadang-kadang aku 3 kali setahun, 2 kali setahun, ya. Minimum 1 kali setahun. Berapalah itu teman-teman, ya. Cuman maksudnya kenapa sih harus kayak mendukung-dukung yang seperti itu? Apalagi ini si Iskariot ini si biadab ini, ya. Masih ada lagi orang-orang Batak. Gas le. Hantam. Apa sih yang mau dihantam? Ya kita perang sama siapa? Kita lihatlah ini kondisi saat ini yang di Sibolga ini teman-teman ya. Sangat memprihatinkan teman-teman. Dan memang yang masuk makanya tadi itu si Muhammad Charles, silakanlah Kak, tolonglah ini biar dikumpulin donasi buat Sibolga gitu. Jadi aku kebayang lah jadi kayak si nggak beda jauh aku nanti dengan si Iskariot kan gitu. Aku tampung aja ininya, aku tampung gitu. Kayak gini kan. Kalau aku mau transfer juga aku nggak tahu Kak mau gimana ke sananya ke Sibolganya. Karena aku nggak ada keluarga di sana Kak.
nanti gimana ceritanya. Jadi udahlah di room kakak aja biar ada nanti mungkin siapa aja yang ngumpulin biar gitu loh. Masukkan seorang yang polos ya. Netizen yang polos gitu loh. Biarpun seperti itu dia murtadin, dia seorang murtadin teman-teman. Tapi imannya aku udah bertemu kan sama beliau. Jadi aku udah kenal. Terus aku sering ngerepotin dia. Jadi dia sekarang ATM berjalanku teman-teman. Kalau aku butuh, Dek, tolong kirimkan dulu ke sana. Dek, tolong ini Mama Sanggul ini termasuk. Terus saja ini repot. Dek, belikan dulu ini. Dek, beli. Terus saja kesuruh-suruh orang ini teman-teman. Jadi iya, jadi makanya, jadi kutampung aja gitu loh. Nah ini maksudnya kok masih jadi kayak sesama kita orang-orang Kristen itu jadi kayak nggak kompak gitu loh. Malah masih mendukung yang kayak gitu loh. Ini yang saya sangat disayangkan gitu ya. Apalagi saat ini Makanya kita serukan Sumarwar Rakyat bantuan ke Palestina itu diarahkan ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, sama daerah-daerah yang lain itu. Jadi kalau kesepakatan seperti itu ya, bayangkan bantuan ke yang ke Palestina itu di atas 10 M. Kalau 1 M aja di setiap kecamatan itu amat sangat berarti ya dalam kondisi sekarang ini. Ya, jadi jadi kita doakanlah supaya ada banyak yang terbeban berbagi kasih dengan saudara-saudara kita yang menderita di beberapa daerah. Betul. Iya, betul. Dan ini memang urgent sekali, teman-teman ya. Jadi, kok masih memikirkan Palestina ke sana, terus yang kita oten-oten juga yang di TikTok ini malah jadi netizen pun kan dibingungkan oleh hal-hal yang seperti ini, teman-teman ya. Pasti banyak yang bingung. Akhirnya semua lah men-DM aku, ya. Jadi per berapa menit pasti aku buka TikTok, teman-teman, hanya untuk yang ada telepon itu WhatsApp seperti itu mereka pasti udah langsung telepon ya. Termasuk waktu kejadian kemarin yang waktu si Bro Erben sama Raja Debat di-kick sama si pendeta si pendeta yang hebat itu teman-teman ya. Oke, kita sapa dulu, ini ada si Mama Olo. Halo Mama Olo, monitor bagaimana kondisinya kakakku Hasian? Sudah bisa kita main poli? Halo. Selamat pagi siang. Ya Niko, mau nanya Niko, kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih. Apa tuh kok? Madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok, supaya fit terus ya? Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya, sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, babak belur sekarang ya teman-teman ya. Jadi Edis yang pertama mengaku tidak memerintah secara langsung. Tapi memang dia nyinggung, dia spill nama-nama orang ini sehingga header-headernya ngamuk dan menyerang Pak Bom, Rudi Iskariot, serta RK ya. Padahal kemarin RK ngaku bahwa dia itu nyerangnya si Unirifa. Unirifa kan mengatakan Yesus punya Tuhan. Dan ternyata Edis punya pemikiran yang sama gitu. Karena Unirifa narik gitu kan, narik bahwa Edis saja bilang Yesus punya Tuhan. Gimana itu? Artinya sesuai dong dengan Quran gitu.
Nah, di situ RK menjawab dan ternyata pengikut-pengikut Edis tidak terima bahwa RK mengatakan Yesus itu adalah Tuhan juga gitu. Karena memang mereka kan penyepong Edis gitu, ya harus ikuti kata Edis. Nah, terus untuk Robert Lele ya, yang sebelumnya nggak setuju dengan Edis juga mulai sekarang setuju dengan Edis, lantaran ya pengen kecipratan juga gitu. Karena Robert Lele ini kan dia sedang menempatkan dirinya sebagai suksesi dari Edis, dan saya prediksi bisa sih anak ini. Dari lucu, ya termasuk lucu lah dia ya, termasuk menghibur gitu. Secara entertainment ya, mohon maaf saya katakan ini secara entertainment. Terus dia juga open cam gitu kan, kameranya kualitasnya juga bagus dan sebagainya. Oke lah ini. Jadi dia ini pengen jadi pengganti Edis untuk menjadi Polycardos terbaik. Kalau bicara hujatan kan Robert Lele juga gila ya hujatannya ya. Nah, dia juga jago membuat marah umat muslim. Jadi dia pengen seperti Edis, sehingga kalau untuk saat ini belum mau dia lawan Edis. Dia pengennya tuh penonton-penonton Edis bisa dia rebut, bisa dia ambil untuk saat ini. Kalau di masa depan kita nggak tahu. Nah, sedangkan Pak Bom Bom dan Rudy Iskariot ini kan udah kepalang basah nih kalau kita bilang. Kalau kecebur udah terlanjur kecebur nih, mau nggak mau ya gas. Ya mau nggak mau dia lawan terus nih. Ya kita lihatlah seberapa kuat perlawanan mereka. Apalagi Redal Marbun, mucikari internasional juga udah merapat ke sebelah sana. Mendukung Edis gitu kan. Dan Redal Marbun ini ternyata salah satu donatur Pak Bom Bom juga. Terus ada si Grace gitu kan. Banyak lah donatur-donatur Pak Bom Bom yang sekarang mendukung Edis dan meminta Pak Bom Bom untuk mengembalikan donasinya. Nah, jadi memang kasihan nih Pak Bom Bom ya. Bayangkan sampai donasi yang pernah diberikan juga ditagih kembali. Sama seperti yang dialami Rudy Iskariot. Kalau Rudy Iskariot donasinya jadi rumah. Kalau Pak Bom Bom donasinya jadi lemak masalahnya gitu kan. Jadi lemak gitu. Kalau rumah tinggal dihancurin, kasih balik batanya. Kalau lemak gimana gitu? Masa dipotong perutnya Pak Bom Bom? Betul nggak? Kan nggak bisa perutnya Pak Bom Bom dipotong gitu. Atau sedot lemak gitu. Sedot lemaknya terus lemaknya yang dikasih. Sedot lemak keluar duit lagi masalahnya. Nah, serba salah sekarang Pak Bom Bom ini ya. Lagi dilematis dia, kasihan. Nah, inilah yang terjadi kalau mereka berani melawan Edis Kurios. Ya. Anak-anak Teos itu nggak boleh lawan Edis, teman-teman. Karena Edis itu adalah Kurios. Kalian itu anak-anak Teos, aduh, tahu diri lah. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Edis, dan sekaligus Edis lagi cek ombak kalau saya bilang. Dia lagi cek ombak, yang pertama, seberapa solid pengikutnya. Seberapa siap mati demi Edis, kan gitu. Terus dia lihat juga, kira-kira ada nggak yang mimpin laskar-laskar Edis ini. Nah, ternyata bermunculan Yuli, Ki Ahmad, Sofiatul, ya. Terus juga sekarang tambah Erben, ada si Raja Dubur, ya. Jadi makin banyak nih orang-orang yang berminat menjadi panglima-panglima Edis. Sehingga ya makin mantap posisi Edis. Makin mantap teman-teman, hebat dia nih. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Kita nantikan lagi lah perkembangan-perkembangan berikutnya. Dan ya hati-hatilah Pak Bom Bom. Hati-hati Pak Bom Bom. Kalau kemarin Anda kan udah diam tuh. Udah diam, nggak gitu digigit. Nah, ini Anda sudah mulai bersuara pasti digigit lagi. Apalagi setelah kemarin Anda nurunin Erben dan Haleluya. Mereka dua nggak terima dengan cara Anda menurunkan. Apalagi di situ Unirifa nggak Anda turunkan, ya makin ngamuk lah mereka gitu kan. Apa ini? Kenapa yang Kristen diturunkan, yang Islam dibiarkan? Artinya dia adalah pengkhianat, artinya dia duri dalam daging. Yang namanya pengkhianat harus kita habisi dan sebagainya. Dan bagi sebagian Polycardos, itu adalah dosa yang tidak terampuni. Bersekutu dengan pihak Muslim, nah itu dianggap sebagai dosa yang tidak terampuni, teman-teman. Nah, siap-siap nih Pak Bom Bom akan dihajar ya. Dan kita nonton aja lah. Sekali lagi, kalau kita yang bagian nonton-nonton aja, dan pastikan Anda stok madu ya, terutama madu Teos teman-teman. Madu Teos ini sangat bagus untuk kalian minum sambil melihat anak-anak Teos yang lagi baku hantam. Supaya kalian nggak kena sisa-sisa hantamannya gitu kan. Kalian nggak jadi korban dari mereka berantem. Nah, jadi siapkan madu Teos teman-teman. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.